Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Dincia Laluyan. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemberontakan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Ada satu hal yang terkadang sebagai orang tua kita sulit menghadapi, yaitu masalah pemberontakan anak. Padahal kita sudah mendidik mereka untuk tujuan yang baik, tapi mengapa mereka sampai memberontak? Memang ada banyak faktor yang terlibat, Bu Dinja. Kenapa kok pada akhirnya anak itu memberontak ya? Tapi sebelum saya menguraikan beberapa di antaranya, saya ini ingin mengakuilah sebuah fakta dalam kehidupan, yaitu tidak selalu apa yang kita ingin tanamkan ya pada anak-anak kita dapat diterima oleh anak dengan baik dan tepat. Maksud saya adalah begini, kita mungkin berniat baik ya, mau mengajarkan sesuatu kepada anak kita, tapi kok dia itu tuh terimanya lain ya. Justru akhirnya tuh dia memberontak, bukannya dia menerima ya. Apa yang kita harapkan, ya kita coba ajarkan, bukannya dia mendengarkan, malah dia itu misalnya ya lari dari itu. Jadi kadang-kadang ya saya ini melihat kita ini bertugas sebagai orang tua ini seperti sebuah misteri. Sebab ya saya juga akui ada kalanya orang juga ngomong kan ya, lihat tuh si ini. Orang tuanya biasa-biasa aja, tapi kok anak-anaknya bisa begitu baik. Ya lihat si ini, ya giat dalam pelayanan, mau mengajarkan anak-anak tentang Tuhan, kok anak-anaknya malah begitu. Jadi ya begitu banyaklah faktor dalam proses membesarkan anak yang tidak selalu bisa kita itu tuh pastikan efeknya pada anak-anak. Ya, semua orang tua pasti bertujuan supaya anak-anaknya baik, Pak Paul. Hanya caranya mungkin yang tidak bisa diterima oleh anak-anak itu gitu. Pasti benar sekali ya, bahwa memang kita haruslah memastikan cara yang bisa ya diterima oleh anak, sehingga akhirnya apa yang kita ingin sampaikan juga dapat ya didengarkannya. Namun ya saya juga harus mengakui juga Pak Gunawan bahwa ya nggak selalu bahwa yang menjadi masalah adalah caranya. Jangan kadang-kadang ya kita udah berusaha sebaik-baiknya, ya tetap aja pada akhirnya anak bisa ya keliru menafsir maksud baik kita itu. Kalau begitu apa Pak Paul alasan-alasan yang seringkali membuat anak berontak? Yang pertama yang umum ya Pak Gunawan, yaitu pertengkaran orang tua ya. Jadi karena orang tua itu terus bertengkar ya, anak-anak tuh terpaksa hidup dalam ketegangan. Dan ketegangan ditambah lagi juga dengan kemarahan, karena yang nggak suka melihat orang tua itu bertengkar. Nah akhirnya tuh hati anak, jiwa anak terisi oleh kemarahan-kemarahan. Karena orang tua yang nggak bisa hidup rukun ya. Orang tua itu tuh ya karena sering bertengkar, dia menciptakan sebuah suasana yang nggak lagi kondusif ya, nggak lagi damai sejahtera. Sehingga ya hati anak tuh terisi oleh kemarahan-kemarahan, dan akhirnya meletuslah dengan pemberontakannya itu. Karena seolah-olah tuh dia mau berkata, udahlah berhentilah, jangan bertengkar teruslah. Saya udah capek ya, nggak mau lagi dengar orang tua bertengkar. Tapi biasanya kan pertengkaran orang tua dilakukan bukan di hadapan anak gitu Pak Paul. Kita kan berusaha untuk menyembunyikan hal itu di mata anak. Nah kalau memang kita berhasil ya menjaga batas itu, kita nggak ya bertengkar di depan anak-anak, itu jauh lebih baik Pak Gunawan. Sehingga anak-anak nggak harus ya mendengarkan konflik antara orang tuanya. Tapi ya bukankah yang sering terjadi kalau hubungan udah begitu buruk, langsung keluar nggak bisa menahan lagi. Memang akhirnya anak-anak ya mendengar. Dan kadang-kadang begini Pak Gunawan, orang tua tuh yang udah kadung misalnya, udah ketahuan deh yang nggak akur, nggak rukun, udah sering bertengkar, makin bebas bertengkar di depan anak. Bukan makin mengerem-ngerem, enggak, makin sebodoh amat berkata dalam hatinya, ya anak-anak udah tahu, ya kenapa saya harus tahan-tahan gitu. Dan biasanya anak tetap bisa merasakan bahwa orang tuanya sedang bertengkar gitu Pak, walaupun tidak di depannya, tapi ada kecanggungan-kecanggungan tertentu yang anak ini bisa merasakan, ini papa mama pasti sedang bertengkar gitu.
Ya betul, jadi meskipun ya nggak dengar langsung, tapi kan bisa lihat dari gerak-geriknya, dingin, ya nggak saling sapa, atau kalau ngomong kok agak pedas, ya orang anak-anak udah tahu lah ini bertengkar nih. Nah itu tuh nggak membuat anak itu senang tuh, membuat anak tuh merasa tuh nggak suka sekali dengan suasana rumah yang seperti ini. Maka akhirnya dorongan untuk berontak melawan itu menjadi begitu besar. Saya rasa bukan hanya tidak senang Pak Paul, tetapi ada kekhawatiran bahwa melalui pertengkaran itu orang tua bisa bercerai dan anak kan merasa kehilangan perlindungan kalau sampai orang tuanya bercerai gitu. Betul. Jadi memang ada dua jenis Pak Gunawan. Jadi jenis yang umum yang pertama adalah anak-anak itu nggak mau sampai kalau orang tuanya bercerai. Itu betul ya. Namun kalau anak melihat orang tua bertengkarnya terlalu hebat ya. Ada anak-anak yang akhirnya memang memberitahukan orang tuanya lebih baik cerai. Sebab daripada mereka itu tuh nggak tahan dengerin orang tuanya bertengkar kayak begitu, mereka berkata udah dah lebih baik cerai dah, jangan lagi dah sama-sama. Ada Pak Paul, suami istri menikah, istrinya tidak pernah melihat ayah dan ibunya bertengkar. Jadi kalau ayah dan ibunya lagi bertengkar itu di kamar. Mereka selalu hidup rukun. Tapi dia mendapat suami yang ayah ibunya sampai tua pun bertengkar, sehingga itu terbawa dalam pernikahan, dan itu yang mengakibatkan anak-anak memberontak. Betul ya. Jadi memang kita nggak bisa sangkal latar belakang kita ya berpengaruh lah Bu ya, bahwa kita itu nantinya ya akhirnya tuh ya kalau orang tua kita sering bertengkar, besar kemungkinan kita akhirnya terpengaruh, ada apa-apa kita maunya juga bertengkar, meledak juga begitu. Selain pertengkaran, apalagi yang bisa menjadi alasan anak memberontak? Yang berikut adalah kalau anak dijadikan target pelampiasan ya. Jadi misalnya nih ya, orang tua ini udah frustrasi lah dengan pernikahannya, atau ya mungkin nggak bahagia dalam pekerjaannya, tertekan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, mudah sekali orang tua tuh melampiaskan kekesalannya kepada anak. Ya, kenapa? Kok anak jadi kena batunya? Ya karena paling lemah. Betul. Paling melemah ya, nggak bisa ngelawan. Ya anak terpaksa ngedengerin. Dan ya kita nggak bisa juga. Anak-anak udah pasti akan menjengkelkan hati orang tua. Udah pasti anak-anak akan melakukan hal-hal yang membuat orang tua akhirnya ya bisa marah. Itu normal. Tapi poinnya adalah, nah waktu anak-anak melakukan hal-hal itu yang memang bersifat normal sebagai anak-anak, orang tua yang udah menimbun kekesalan tuh biasanya menumpahkan semuanya kepada anak. Nah, akhirnya anak tuh berontak. Dia merasa nggak adil. Kok saya ini hanya berkata begini, hanya berbuat begini, kok harus dipukul seperti gini, harus dimarahin seperti ini. Nah, akhirnya mereka balas marah karena merasa nggak adil benar nih. Salah saya kok jadi begini nih besarnya, meskipun sebetulnya kecil. Dan lama-lama anak-anak makin besar, tahu sebetulnya tuh orang tua tuh marahnya tuh misalnya kepada satu sama lain, atau kepada orang di luar. Tapi kok saya yang kena, makin marah lagi. Mula-mula anak-anak nggak ngerti. Tapi waktu anak udah mengerti, sebetulnya orang tuanya tuh marahnya kepada yang lain. Tapi dia yang kena pelampiasannya. Itu tambah ngamuk memang. Apa ada lagi Pak Paul, selain anak jadi target pelampiasan? Yang berikut adalah anak dijadikan trofi dalam konflik ya Ibu Dinca. Jadi artinya tuh mereka tuh orang tua udah nggak rukun deh ya. Nggak harmonis ya. Sehingga tuh akhirnya tuh masing-masing tuh berusaha tuh memenangkan anak menjadi sekutunya tuh. Jadi menarik anak ke sisinya supaya nanti ya dia nggak sendirian, dia ada teman. Pro dia melawan pasangannya gitu noh. Nah, anak-anak tuh sebetulnya tuh nggak ada yang suka tuh dijadikan trofi. Nggak ada yang suka tuh harus berpihak pada ayah atau ibu. Nggak suka. Anak-anak lebih maunya tuh ya dua-dua orang tua rukun dan dia nggak harus terjepit di tengah-tengah. Tapi kalau akhirnya orang tuanya begitu sama dia, ya dia juga nggak enak nolak. Ya dia sungkan, mamanya nangis-nangis sama dia, papanya juga kesel-kesel ngomong sama dia. Dia mesti ngedengerin. Nah, anak kecil kan tabungnya masih kecil, belum besar untuk menampung semua itu. Jadi akhirnya daripada dia dijadikan trofi, dia buang trofinya. Dia berbuat kebalikannya, dia nggak mau peduli lagi dengan keluarganya. Tapi kenapa kok orang tua itu justru memilih anak untuk menjadi pelampiasan seperti itu, Pak? Saya kira ya memang karena memang anak-anak itu tuh nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya, jadi sasaran yang paling empuk. Dan orang tua ya kalau marah itu Pak Gunawan ya, atau lagi kesel, itu tuh mesti dikeluarkan. Memang kita nggak bisa hidup tuh menyimpan kemarahan, nggak bisa, harus kita bocorkan keluar.
Nah, dengan siapa kita bocorkan? Susah. Sebetulnya tuh saya yakin sih orang tua nggak sengaja-sengaja mau melampiaskannya kepada anak, Pak Gunawan. Tapi ya tadi udah singgung, anak-anak tuh kan pastilah lazim lah ya melakukan hal-hal yang menjengkelkan orang tua. Ya nggak heran, namanya juga anak-anak. Nah, waktu ada tuh perbuatan anak yang menjengkelkan orang tua, karena udah besar tekanan dalam diri seorang tua meledak, bukannya kecil sesuai dengan kesalahannya, besar sekali waktu keluarnya itu kepada anak. Nah ini nih anak-anak gak terima. Nah kalau orang tua itu dikaruniai beberapa orang anak, biasanya anak yang mana yang menjadi sasaran gitu Pak? Ini pertanyaan bagus sekali Pak Gunawan. Anak yang memang paling susah diem, yang aktif, yang lebih berani nyawot, yang punya kemauan yang lebih keras, ya lebih stubborn gitu ya. Dan memang nggak begitu nurut, nggak begitu mudah belajar lah. Nah, itu dah anak yang pasti kena batunya. Nah, kesiannya nih anak adalah sebetulnya kan itu kan keunikan-keunikan dia yang masih bisa diarahkan dengan baik, ya sehingga nggak harus menjadi masalah besar. Tapi karena orang tua itu tuh ya udah menyimpan terlalu banyak kemarahan waktu meledakkannya kepada si anak akhirnya tuh terima kemarin-kemarin itu dia berontak. Udahan dia itu tuh memang anaknya keras kepala lah, susah denger lah. Nah, udahlah cocok untuk menjadi pemberontak. Udah benar-benar dia berontak, dia obrak-abrik rumah tangganya dah. Begitu. Iya. Alasan yang lain lagi apa Pak? Nah ini juga umum Pak Gunawan dari Bu Dinja, yaitu tuntutan berlebihan. Nah ini di zaman kita ini aduh dunia menjadi begitu kompetitif. Kita nggak puas anak kita masuk ke sekolah yang biasa, harus masuk sekolah yang memang sekolah unggulan, tuntutan belajar begitu tinggi, nah dibebankan kepada anak nggak sanggup, dileskan, wah itu sekolah aja udah beban, dileskan beban tambahan buat si anak. Nah, ya mungkin aja lah kita anggap orang tua bermaksud baik ya, mengoptimalkan kemampuan anak, tapi nggak bisa enggak loh. Akhirnya tuh kalau anak-anak memang nggak sanggup memenuhi tuntutan orang tua, dia tersiksa. Sepertinya dia berontak akhirnya, betul, karena nggak bisa lagi tuh terima tuh tuntutan yang menindih dia. Jadi dia mau lepasin dah semuanya dah. Dengan cara apa tuh? Dia berbuat kebalikannya. Dia bikin ulangannya jelek semua. Dia nggak belajar. Orang tuanya ngamuk. Tapi karena dia terus ulangannya jelek, orang tuanya berhenti menuntut. Selain tentang tuntutan itu? Nah, selain itu adalah yang juga umum. Nah, ini nih konflik orang tua anak. Jadi artinya tuh mula-mula orang tua konflik, yaitu memang yang tadi kita udah sebut ya, kita udah bahas. Nah sekarang nih antara orang tua dan anak itu sendiri. Mungkin misalnya gaya hidup si anak, yang tidurnya malam lah, nggak bisa tidurnya lebih siang lah. Nah akhirnya ribut sama orang tuanya. Ya, atau misalnya pakai uang. Orang tuanya udah bilangin, ya hati-hati, jangan sembarangan, buang, kamu beli barang ini nggak perlu lah apa, pakai nggak peduli. Ribut lagi sama orang tua. Atau umur baru 14 tahun, udah pacaran sama anak lain. Wah, kita nggak suka. Apalagi pacaran sama orang umur 20 tahun. Wah, kita coba larang. Konflik. Nah, kadang-kadang akibat konflik berkepanjangan antara orang tua dan anak, akhirnya anak melawan orang tua dan memberontak. Nah, Pak, seringkali konflik itu merupakan konflik yang terbuka, atau kadang-kadang anak melawan dengan cara yang diam-diam gitu, Pak Pol. Nah, ini poin yang bagus, Pak Gunawan. Ternyata memang nggak selalu terbuka loh, Pak Gunawan. Betul sekali itu tuh. Kadang-kadang anak memang memberontak secara diam-diam, mensabotase orang tuanya dengan perilaku-perilaku yang merugikan dirinya. Sebagai contoh, Pak Gunawan, salah satu masalah yang mungkin nih akan makin banyak ya, yaitu masalah gangguan makan. Yaitu anak-anak yang melaparkan diri, nggak mau makan, anggapannya dia terlalu gemuk, padahalnya dia sudah begitu sangat kurus. Atau kalaupun dia makan, dia nggak bisa tahan lagi, kemudian dia akan muntahkan makanan-makanan itu tuh. Nah ini sebetulnya Pak Gunawan merupakan pemberontakan tersembunyi. Ya, dia itu tuh nggak bisa terima lagi mungkin tuntutan dari orang tuanya. Mungkin dia nggak bisa lagi tuh mendengarkan atau menoleransi pertengkaran orang tuanya. Jadi makan ke dalam, menjadikan dirinya tuh akhirnya bermasalah seperti itu. Nah ini sebetulnya adalah ya bentuk-bentuk pemberontakan yang nggak begitu nampak. Ya sebenarnya bagi orang tua ini juga sulit gitu Pak Pol, membedakan antara anak ini sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugasnya,
atau memang malas? Orang tua kan menghindari jangan anak ini jadi malas gitu Pak Pol. Lalu diberi pekerjaan, kegiatan yang begitu banyak, tapi akhirnya menjadi beban buat anak itu. Nah, iya, coba saya soroti hal ini dengan lebih menyeluruh Pak Gunawan. Kita kan kadang-kadang mengeluh ya, anak-anak kita tuh, aduh kok mainannya game saja. Kok nggak mau belajar, mainannya game saja. Kok begitu ya semangat belajarnya. Kita sebetulnya tuh mesti menyadari ya bahwa sebetulnya anak-anak sekarang mendapatkan tuntutan yang jauh lebih besar dibandingkan kita dulu suatu anak-anak. Itu kita harus terima itu faktanya. Jadi tuntutan akademik ini sekarang nih memang jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita masih kecil. Jadi dorongan untuk rileks, dorongan untuk main lepas dari tekanan itu tuh sangat besar. Betul sekali. Nah jadi ya maka kita mesti menyadari dari anak kita kemampuannya seperti apa ya. Kalau memang kira-kira anak kita nggak bisa, ya udah janganlah. Mendingan masukkan dia ke sekolah yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Sehingga nanti kebutuhannya dia untuk main-main itu juga akhirnya mengecil gitu. Ya, mungkin masih ada beberapa hal lagi yang menyebabkan anak berontak. Tapi sebenarnya apa sih wujud dari pemberontakan anak itu? Bentuknya bagaimana itu Pak Paul? Oke, jadi sebetulnya ya Bu Dince, Pak Gunawan, pemberontakan tuh merupakan pertanda ya. Ini yang pertama nih, pertanda bahwa anak tidak lagi tahan dengan tekanan yang dihadapinya. Nah jadi ini nih wujud pertamanya. Jadi maksudnya begini, bertahun-tahun ya anak itu hidup dalam tekanan, nah akhirnya membuat daya tahan dia menghadapi stres berkurang. Karena nggak tahan lagi ya, udah terlalu lama menanggung stres, menanggung beban. Akibatnya dia menjadi mudah marah. Dan karena dia mudah marah, cepat melampiaskan kemarahannya pada orang di sekitarnya. Nah, juga ya akibat tekanan yang dialaminya, dia tidak sempat membangun sistem pertahanan yang kuat. Sehingga dia menjadi mudah runtuh. Maksudnya dari kecil dapat tuntutan, beban-beban, sehingga dia nggak sempat tuh membangun sebuah jiwa yang lebih kuat untuk menahan, menangkal tekanan-tekanan itu. Jadi karena tekanannya terlalu berat dan dia nggak sanggup, dari kecil tuh sistem pertahanannya udah melemah sekali. Nah, akhirnya, dia mudah runtuh, dalam keruntuhan dia mudah meledak dan nggak cakap dia mengelola kecamuk di hatinya. Itu sebabnya reaksi termudahnya sekarang nggak sanggup dia menerima tekanan, yaitu apa? Menolak tuntutan. Dan ini yang menjadi tema pemberontakannya. Bahkan tuntutan yang sederhana sekalipun, misalnya jadinya kita meminta anak kita untuk ke gereja, dia nggak mau, dia berontak. Padahalnya, misalkan kita ingat-ingat dia dulu senang ke gereja, banyak temennya, dia kegiatan-kegiatan ini dia ikuti, kok dia sekarang begini. Nah mungkin pemberontakannya itu bukan terhadap gereja, dia bukannya nggak mau ke gereja, tapi dia nggak tahan lagi dengan tuntutan dalam segala jenis atau bentuk. Jadi waktu orang tua berkata, kamu kok nggak ke gereja? Nah itu tuntutan tuh. Udah dah, jadi semua dia buang, nggak ada lagi yang dia sisakan. Daya tahan seseorang anak ini Pak terhadap tuntutan ini kan berbeda-beda Pak. Ada anak yang nggak apa-apa dituntut begitu banyak, tapi ada anak yang dituntut sedikit saja sudah melakukan pemberontakan gitu Pak. Nah seharusnya memang ya kita peka ya dengan kapasitas anak yang menerima tuntutan. Jadi sesuaikanlah tuntutan itu dengan kemampuan anak-anak kita. Jadi kalau kita memang bisa ya memperlakukan anak secara unik, masing-masing itu nggak sama, seyogianya tuh memang ya anak-anak nggak sampai terbebani sebegitu beratnya, sehingga ya nggak perlu memberontak. Namun ya saya juga mau mengatakan hal ini, yaitu ada kalanya anak karena ya memang ya bukannya masalah tekanan, tapi memang dia nggak suka dengan yang kita minta itulah ya, jadi akhirnya dia juga bisa berontak. Tapi kalau soal tekanan ya kita cobalah lihat kapasitasnya. Kalau memang kayaknya kok nggak sanggup, ya udahlah kita turunkan supaya dia akhirnya nggak harus memberontak. Iya, jenis yang lain dari pemberontakan ini apa Pak? Yang lain adalah sebetulnya pemberontakan merupakan pertanda ya anak ingin mengubah kondisi keluarganya yang tidak sehat. Dia nggak suka tuh melihat orang tua itu hidup dalam ketidakharmonisan. Nggak suka tuh. Ada yang misalnya Pak Gunawan, melihat tuh sejak dia masih lebih kecil ya, mamanya galang gulung dengan pria lain. Papanya tapi nggak berkutik.
Atau kebalikannya, melihat papanya tuh dari dia masih kecil, galang gulung dengan perempuan lain. Tapi mamanya nggak berkutik. Jadi dia akhirnya tuh udah nggak tahan lagi dan melihat, aduh kok keluarga kok bisa begini rusak ini nih. Nah, akhirnya waktu dia melihat semua ini nih, dia mencoba mengubah ya. Dia nggak mau lagi tuh melihat orang tuanya hidup di dalam ketidakharmonisan seperti itu. Nah, jadi pemberontakan sebetulnya itu seolah-olah tuh dia sedang ya berusahalah menyatukan kembali orang tuanya agar berhenti ya hidup seperti itu. Nah itu kan ketika anak sudah mulai bisa memperbandingkan antara keluarganya dengan keluarga lain gitu Pak Paul. Betul, betul sekali. Betul sekali. Jadi waktu dia misalkan berkunjung ke rumah temennya, dia lihat kok, aduh orang tuanya baik kok ya hidupnya ya penuh kasih, ngomong juga enak, antara satu sama lain. Muncul tuh keinginan mau melihat keluarganya seperti itu juga. Nah, dia pulang ke rumah tuh dia tambah kesel melihat orang tuanya kok nggak begitu tuh. Maka ya dia berontak, dia mau ubah supaya orang tuanya hidupnya bisa lebih beres begitu. Supaya orang tuanya sadar gitu. Betul, menyadarkan orang tuanya. Ya meskipun ya kita tahu ya nggak efektif, orang tuanya malahan akan memindahkan problemnya kepada si anak, bahwa si anak lah yang sekarang bermasalah ini. Begitu. Iya. Pemberontakan anak itu juga merupakan pertanda apa lagi Pak? Yang berikut adalah, nah ini mungkin ya sedikit lebih mendingan, yaitu pertanda dia ingin membangun kehidupan yang terpisah dari kita. Artinya ya dia ingin mandiri lah. Dia nggak mau lagi tuh dianggap sebagai anak kecil. Ya dia nggak mau lagi dianggap bergantung. Dia mau bisa mempunyai kebebasan untuk memilih. Nah, saya itu tuh mau menyoroti tiga hal yang seringkali itu menjadi keinginan anak untuk mandiri ya. Yang pertama adalah iman kepercayaan ya. Walaupun ya kita membesarkan dia untuk mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, tapi ada titik-titik di mana tuh dia itu tuh ingin berkata, saya memilih. Bukannya karena saya harus memilih gitu, tapi saya memilih karena memang saya mau memilih ini nih. Nah itu adalah masa yang memang akan biasanya terjadi di dalam keluarga itu. Dia mungkin akan nggak mau ke gereja lah, dia akan mulai menolak lah apa yang kita katakan. Nah saat-saat itu adalah saat yang penting untuk kita ya sering-seringlah berdialog dengan dia. Dan hal yang kedua yang juga sering yang menjadi tanda keinginannya untuk mandiri adalah pasangan hidup. Ya kadang-kadang, aduh kita udah harapkan jangan sampailah dia memilih pasangan seperti ini. Dia pilih lagi, yang sengaja lah. Dia berkata, enggak apa-apa, ini saya suka lah, apa-apa. Dan kadang-kadang ada anak yang memilih benar-benar nggak bijaksana. Kebalikan lah dari apa yang sepatutnya. Dan yang terakhir adalah memang gaya hidup ya. Ini juga ya merupakan ya cetusan kemandiriannya. Saya mau misalnya kerja, nggak mau sekolah lagi. Udah kuliah di tengah jalan berhenti. Nah orang tuanya bilang jangan terusin lagi, nggak mau. Saya udah dewasa, saya bisa kerja, kenapa saya nggak kerja aja? Nah, gaya hidup, nah itu jadinya tiga hal yang seringkali itu menjadi wujud keinginan anak untuk mandiri dari orang tuanya. Ya, memang ini sesuatu hal yang sangat sulit dihadapi oleh orang tua. Tetapi Pak Paul, apakah mungkin bahwa pemberontakan itu merupakan tanda bahwa anak kita ini sedang mengalami penyimpangan atau kelainan dibandingkan dengan yang lain, Pak Paul? Saya kira mungkin sekali Pak Gunawan, karena ya dia kan juga manusia biasa, dia bisa dipengaruhi baik oleh apa yang terjadi dalam rumah tangga kita ataupun oleh lingkungannya. Misalnya nih ya, anak yang bertumbuh besar dalam keluarga yang tidak harmonis cenderung memberontak ya sebagai akibat ketidakstabilan jiwanya. Jiwanya memang nggak kuat ya, nggak stabil gitu. Penuh konflik, penuh kemarahan, penuh ketidakpercayaan diri, sehingga labil sekali. Nah, jiwa yang labil itu tuh mudah sekali memunculkan pemberontakan ya. Sebab kenapa? Nah, pemberontakan akhirnya itu menjadi caranya menghadapi hidup. Daripada dia nggak bisa hadapi, wah pokoknya lawan. Dia nggak bisa atasi, dia merasa nggak sanggup, lawan. Nah, jadi dengan kata lain ya, ini merupakan wujud nyata dari ketimpangan dan ketidakberdayaannya menghadapi hidup dengan cara yang sehat. Dia nggak punya pilihan yang sehat itu tuh. Tapi Pak Paul, saya mau tanya, bisakah terjadi anak tidak memberontak kepada orang tua, tapi mereka melakukan pemberontakan lain? Misalnya, pada waktu mereka menikah, mereka menekan istri, menekan anak mereka. Lalu, atau mereka tidak mau menikah. Kalau menghadapi anak-anak seperti ini bagaimana Pak Paul? Saya kira
masuk akal ya tadi Pak Gunawan udah munculkan pertanyaan, apakah mungkin anak tuh memunculkan pemberontakan dengan cara yang berbeda? Saya kira itu bisa terjadi, Bu Dince. Lewat hal-hal yang dari Ibu katakan itu tuh. Misalnya nanti dia setelah menikah, dia pilih pasangan yang kebalikan dari orang tuanya harapkan, atau dia justru melampiaskan kemarahannya kepada pasangannya, atau menekan pasangannya. Ya, jadi, atau justru dia berkata, buat apa saya menikah? Orang tua saya menikah seperti begini, ya nggak mau saya menikah. Bagaimana supaya mengembalikan mereka kepada yang Nomor benar? satu sih memang kitanya mesti ya membereskan relasi kita dulu, Bu Dince. Kalau kitanya memang masih belum beres, akan sukar. Kita ngomong apapun, orang tua bicara apapun kepada anak, anak akan berkata, papa mama sendiri seperti itu. Mau nyuruh-nyuruh saya kawin. Tapi lihat pernikahan papa mama seperti itu. Mendingan saya nggak usah menikah. Nah, jadi memang akhirnya ya kita lah yang mesti juga membereskan. Ya, dan seringkali pemberontakan itu terjadi pada masa-masa remaja, Pak Poles. Dan akan dibawa terus biasanya sampai nanti masa dewasa juga. Dan yang menjadi penyebab utama, kalau tadi kita memperhatikan perbincangan ini, yang menjadi penyebab utama itu justru orang tua, Pak Poles. Bukan berasal dari anak. Seringkali itu, betul sekali. Mungkin Pak Pol ingin menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan perbincangan ini. Saya bacakan dari Efesus 6 ayat 4 ya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini firman Tuhan memang ditujukan secara khusus kepada para bapak ya. Karena ya kita harus mengakui kita sebagai bapak kadang kasar ya berbicara kepada anak sehingga membangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Nah, coba yang kita camkan perintah Tuhan, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini bukanlah suatu imbauan, tapi sebuah perintah Tuhan. Tuhan mengembangkan perintah ini kepada kita untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang, tadi saya sudah singgung di awal pembahasan ini, kita nggak bisa menjamin apapun, itu betul. Tapi seenggaknya kita bisa berkata ya kepada Tuhan, kami telah mencoba Tuhan ya mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat dari Engkau. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.